Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ivana Amalini Jannah dari kelas C Prodi S1 Akuntansi STIE Ekuitas. Di sini saya akan membahas materi mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama itu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, khususnya harta dan kewajiban. Yang kedua, setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode, yaitu perkiraan pendapatan dan beban. Kemudian ada jenis akun yang termasuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama ada deferral post atau tangguhan, yaitu beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang diterima di muka. Yang kedua ada akrual, penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Beban akrual atau beban yang sudah terjadi namun belum dicatat. Pendapatan akrual atau pendapatan yang sudah diterima atau dihasilkan namun belum dicatat. Selanjutnya ada saldo-saldo yang disesuaikan. Yang pertama ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contohnya piutang bunga, piutang sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang keempat, ada beban dibayar di muka, yaitu transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Yang kelima ada kerugian piutang. Yang keenam ada depresiasi atau penyusutan, yaitu berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Dan yang terakhir ada biaya pemakaian perlengkapan, yaitu barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada keadaan jurnal penyesuaian dibuat. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Yang kedua, keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya ada konsep dan prinsip penentuan laba. Yang pertama, konsep akuntansi akrual dan tunai. Akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan tunai, akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Yang kedua, periode akuntansi. Akuntansi menerapkan periode pelaporan keuangan dalam jangka waktu pendek, sehingga pada akhir periode organisasi atau perusahaan menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada prinsip pendapatan, yang terdiri dari pendapatan dicatat pada saat diperoleh bukan sebelumnya. Perolehan pendapatan terjadi saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai dikerjakan pada konsumen. Dan yang terakhir, pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen. Yang terakhir, prinsip memperbandingkan. Dipergunakan untuk mencatat biaya, antara lain menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, mengukur besarnya biaya. Yang ketiga, mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan. Kemudian, jurnal penyesuaian berdasarkan PABU. Yang pertama ada akrual. Akrual artinya pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kas.
Yang kedua ada alokasi cost atau cost allocation. Artinya, kas atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Yang ketiga ada konservatisme. Diterjemahkan prinsip kehati-hatian, akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi. Dan yang terakhir ada analisis biaya dan manfaat atau cost and benefit analysis, yaitu pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditangguhkan. Kemudian ada prosedur dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, menyiapkan bukti transaksi yang butuh untuk disesuaikan. Yang kedua, bentuk cetak buku besar dan detail transaksi yang mengandung perlu disesuaikan. Yang ketiga, meneliti alasan diperlukannya penyesuaian dan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya transaksi dan membandingkannya dengan jurnal yang pernah dicatat. Yang kelima, menyiapkan daftar jurnal menyesuaikan yang akan direkomendasikan. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama itu tentang penyusutan aktiva tetap. Pada 1 Agustus, PT Jaya membeli kendaraan senilai 120 juta yang akan disusutkan selama 5 tahun. Jawabannya, di sisi debit itu depreciation expense senilai 10 juta, di sisi kredit ada accumulated depreciation automobile senilai 10 juta. 10 juta itu dari mana? 10 juta itu didapat dari 120 juta yaitu nilai kendaraan, dibagi 60 bulan, maksudnya itu 5 tahun. Diubah ke bulan menjadi 60 bulan, dikali 5 bulan. 5 bulan itu 1 Agustus sampai 31 Desember. Dan hasilnya 10 juta. Yang kedua, tentang pendapatan yang masih harus diterima. Pada tanggal 1 Desember 2018, Bagus Decoration menyelesaikan jasa dekorasi atas pelanggan yaitu Ratna. Namun, pembayaran akan dilakukan oleh Ratna pada bulan berikutnya, yaitu senilai 25 juta. Nah, kalau ini langsung dicatat saja. Di debit ada account receivable senilai 25 juta. Di sisi kredit ada fees earned senilai 25 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.